Yo, halo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi ya seputaran Bitcoin, teman-teman ya. Dan tentunya juga ada technical analisisnya ya, teman-teman ya. Jadi langsung aja tanpa berbasa-basi ya. Ini melanjutkan video yang kemarin juga sudah saya update di video kemarin, teman-teman. Jadi ada berita pertama ya. Jadi ini dari Biden ya. Kalau misalkan kripto ini akan segera adanya peraturan ya, teman-teman, di US sana gitu. Jadi pokoknya dia nge-push supaya regulasinya itu segera jadi ya, teman-teman, segera jadi ya di negaranya. Jadi ini untuk kabar yang bisa saya sampaikan ya, update-nya nih, teman-teman, di US sana ya. Jadi memang di-push sekali untuk regulasinya si kripto. Jadi memang apakah ini akan berdampak untuk market ya, entah itu akan membaik ataupun malah memburuk dan lain sebagainya, kita wait and see, masih menunggu aja ya untuk minggu depan ya. Semoga aja sih, harapan saya membaik ya, market bisa rebound sesaat lah ya, dengan adanya regulasi ini dan lain sebagainya ya. Cuman balik lagi, sebelum nantinya di bulan Maret mungkin kemungkinan besar ya market kripto akan drop lagi karena tapering dan lain sebagainya. Cuman memang ini perlu sekali kita pantau untuk next week, teman-teman ya. Jadi ini untuk informasi yang pertama ya. Next lagi langsung aja bahas untuk technical analisanya. Ini time frame 4 jamnya ya. Ya, cuman memang sekarang ini posisinya dia sudah breakdown dari trendline garis warna hijau ini ya, yang sebelumnya berfungsi sekali menjadi support dan sekarang ini posisinya lagi terbreakdown. Ya, kalau misalkan dia tidak mampu untuk close back ya, teman-teman, di atas garis trendline ini ya, atau melanjutkan pelemahannya, kita bisa melihat untuk beberapa area target support yang kemarin juga sudah saya infokan. Ini menjadi target yang pertama di kisaran $39.000, next lagi di kisaran $36.500, next lagi di lowest pointnya di kisaran $32.900-an. Jadi perhatikan untuk ketiga support ini, teman-teman. Jadi ini penting sekali. Kalau misalkan dia malah nggak mampu close back, teman-teman ya, dan dia malah going to the deep lagi, jadi ini adalah skenario terburuk yang harus diperhatikan ya untuk saat ini. Oke, nah kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari technical analisanya ini ya. Untuk probabilitas yang lainnya, ini juga bisa membentuk yang namanya inverse head and shoulder, teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Ini adalah sebuah pattern yang bullish juga ya. Cuman memang PR-nya dia tidak boleh drop, teman-teman ya. Saran 39 sampai 40 ribuan dolar itu dia nggak boleh drop di bawah itu. Kalau di bawah itu ya udah invalid, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia masih mampu maintain posisinya di kisaran sini ya, itu kemungkinan besar dia akan mantul dulu setidaknya untuk testing ke beberapa next target. Oke ya, jadi kalau misalkan kita ukur aja ini, kalau misalkan dia benar-benar mampu mempertahankan posisinya di area berapa aja sih next targetnya gitu ya, pastinya ini adalah neckline-nya dari si inverse head and shoulder atau di kisaran $44.400-an, sekitar area itu ya, teman-teman ya. Cuman memang untuk lebih detailnya lagi, kita lihat dari tarikan swing high ke swing low-nya dia ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa target dari tarikan Fibo. Kalau memang disclaimer ya, area ini adalah area yang benar-benar menjadi bottoming untuk sesaat sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali atau pemantulan, teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa target seperti retest 0,3, 0,5, 0,6, 0,7 dan di highest-nya atau di neckline dari si inverse head and shoulder ini ya. Itu di kisaran nih. Yang pertama itu di kisaran 41.400-an ya. Sebelumnya ini berfungsi menjadi support juga atau non-nya. Next lagi di retracement 0,5 ya, atau sekitar $42.000. Ini sebelumnya juga berfungsi menjadi support dan resisten. Next lagi di 42.700-an. Nih berfungsi menjadi resisten juga. Teman-teman, next lagi di 43.600-an dan di highest-nya ataupun di neckline-nya dari si inverse head and shoulder ini kalau benar-benar terkonfirmasi yaitu di kisaran 44.400-an dolar, sekitar area itulah, teman-teman ya. Karena memang kita bisa lihat beberapa kali dia kena reject cukup kuat di area tersebut, teman-teman ya. Jadi itu beberapa area pemantulan yang harus diwaspadai untuk si Bitcoin jangka pendek mungkin sampai jangka menengahnya, teman. Jadi kalau misalkan nanti ya ini bertepatan mungkin next week-nya, mungkin kalau misalkan area sini dia mampu sideways atau pemantulan kembali ya, kemudian juga didukung dengan adanya regulasi di US sana memberikan dampak positif ya, bisa saja bahkan dia mampu testing di kisaran neckline-nya dia atau kisaran 44.400-an dolar kembali untuk si Bitcoin-nya ya. Jadi itu bisa aja, teman-teman ya. Cuman balik lagi tetap harus diwaspadai untuk beberapa target area resisten sebelum dia mampu testing kembali di area neckline-nya ya. Area-areanya berapa aja, bro? Tadi sudah saya infokan dari tarikan Fibo, teman-teman ya, untuk si Bitcoin-nya ya. Jadi kalau misalkan dia drop, teman-teman, dari $39.000 ya, dia udah invalid, teman-teman. Oke, itu yang harus diwaspadai. Nah, kalau misalkan invalid, kita bisa lihat untuk beberapa skenario lagi. Nah, kalau misalkan dia invalid, teman-teman ya, dia going to the deep atau koreksi ke beberapa target support yang tadi sudah saya sampaikan, dan terdalamnya bisa aja membentuk yang namanya double bottom
ya dari lowest point sebelumnya di kisaran 32.900-an dolar. Jadi ini udah beberapa kali saya bahas juga untuk skenario terburuk membentuk yang namanya double bottom seperti inilah kurang lebihnya teman-teman ya. Nah, kemudian hal yang pengen saya tambahkan juga teman-teman ya, ini juga kemarin sudah saya bahas juga teman-teman ya, atau menginfokan ke teman-teman sekalian kalau misalkan kita lihat untuk Elliott teorinya, ini satu, wave 2, wave 3 ya, dan ini potentially wave 4 sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali ke wave 5 teman-teman ya. Nah, ini batas toleransi yang kemarin sudah saya update ke teman-teman sekalian teman-teman ya, ini di kisar-kisaran area sini ya. Nah, di kisar-kisaran ini ya. Nah, jadi sebelumnya itu memang tidak boleh bawah 39.000 atau itu adalah menjadi area resisten nih dari price action Bitcoin sebelumnya nih di wave 1 ya. Jadi dia udah kena reject berapa kali di kisaran itu ya, teman-teman. Kita bisa lihat juga sebentar, nih saya gedein. Nah ya, di kisaran ini kena berapa kali ya, kena reject di situ, akhirnya mampu breakout dan potensialnya menjadi support juga di kisaran 39.000 dolar. Jadi wave 4-nya menurut saya masih valid lah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia malah drop di bawah 39.000, ya udah invalid juga untuk ini teman-teman. Ya jadi memang 39.000 sampai 40.000 dolar itu adalah area yang benar-benar penting dan urgent sekali untuk posisi Bitcoin saat ini. Drop dari situ ya kemungkinan besar dia akan going to the deep untuk testing ke beberapa area support yang tadi sudah saya sampaikan seperti 36 ribuan sampai ke loss point-nya di kisaran 32.900-an dolar. Jadi ada beberapa skenario bagus dan skenario buruk ya teman-teman yang saya sampaikan. Jadi memang bukanlah moon boy atau bear boy gitu teman-teman, tapi saya menyampaikan beberapa skenario yang bisa terjadi kalau dia breakdown ya, kemungkinan terburuknya seperti apa. Tapi kalau misalkan dia untuk skenario baiknya seperti apa, dia mengalami pemantulan, bisa juga membentuk yang namanya inverted head and shoulder seperti yang tadi sudah saya sampaikan, atau dia membentuk seperti Elliott wave theory ini untuk melaju ke wave kelimanya atau target wave 5-nya sekitaran 48.000, 50.000 dolar teman-teman untuk wave target dari wave 5-nya sendiri ya. Cuman itu adalah beberapa skenario, balik lagi ya teman-teman, kalian bisa menganalisa kembali untuk kalian menentukan posisi kalian ya teman-teman untuk di market Bitcoin yang saat ini. Dari segi fundamental juga sebenarnya sih untuk skenario baiknya ini kurang mendukung ya teman-teman untuk dia bisa rebound kembali atau setidaknya testing kembali ke kisaran 44.400-annya, itu ya chance-nya lebih kecil ya, lebih condong untuk dia drop lebih signifikan kembali. Cuman balik lagi teman-teman, kalau tiba-tiba ada good news ya atau manuver dan lain sebagainya, bisa aja malah market berubah arah teman. Yang tadinya dia mau drop back malah dia going up lagi untuk testing di neckline yang tadi sudah saya infokan, itu bisa aja terjadi. Jadi memang sekarang ini posisinya lebih wait and see kalau saya pribadi. Nah, kalau kalian bagaimana, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ya teman-teman untuk beberapa skenario si Bitcoin ya. Probabilitasnya kalau saya bilang sekarang memang lebih besar sedikit condong ke arah bearish teman-teman atau melanjutkan penurunan. Tapi balik lagi ya, disclaimer, di market yang volatile dan fundamental yang sekarang carut-marut seperti ini ya, bisa saja malah terjadinya rebound sesaat dulu sebelum dia going to the deep kembali teman-teman. Ya itu bisa aja terjadi gitu teman-teman ya. Jadi seperti kemarin dia naikin dulu sesaat ya, kemudian drop, naikin lagi teman-teman, ada good news sedikit langsung dibawa banting lagi teman-teman. Ya bisa aja seperti itu. Jadi memang seolah-olah dia balik lagi untuk testing lagi, malah nanti dibanting sekali lagi. Jadi itu teman-teman untuk lebih berwaspada dan berhati-hati di kondisi market yang lebih carut-marut di posisi sekarang ini, khususnya untuk dari segi fundamental teman-teman ya. Dan juga sekarang dia berada di support ataupun key levelnya ya untuk si Bitcoin. Apakah dia mampu bertahan atau tidak, kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video update Bitcoin saat ini ya. Semoga bisa terbantu dengan adanya video ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.